Jadi zakat itu yang paling diuntungkan itu sebenarnya muzaki sendiri. Jadi yang mengeluarkan zakat itu sebenarnya sangat diuntungkan. Kenapa? Dengan dikeluarkan zakat, zakatnya jadi bersih, uang jadi bersih. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi ketika dikeluarkan zakat, apakah itu zakat harta, ya, zakat fitrah. Kalau zakat fitrah siapapun wajib. Yang penting punya kelebihan makanan di hari Lebaran, walaupun orang miskin. Jadi jangan terus orang miskin nggak mengeluarkan. Sebab ini zakat yang berkaitan dengan tubuh. Ya, zakatul abdan. Ya, jadi siapa aja. Terus nanti bagaimana orang miskin? Ya, saya serahkan, ya kasih sama miskin yang lain. Umpamanya. Jadi orang miskin pun yang punya kelebihan karena dia dapat banyak, ya dia keluarkan karena kaitan dengan dirinya. Saya kembali kepada tadi. Jadi salah satu hikmatnya diwajibkan zakat itu sendiri, ya harta jadi bersih, muzaki pun jadi bersih hatinya, mustahik pun hatinya jadi bersih. Jadi para fuqara'ul masakin dan para mustahik yang tadinya di hatinya ada sifat dengki, sifat iri, tapi karena para agniya, mereka yang wajib mengeluarkan zakatnya, zakatnya, sifat dengki tadi hilang dari hatinya. Jadi ketika dikeluarkan itu sendiri, siapa yang diuntungkan? Tuh. Kemudian hartanya pun jadi berkah. Harta yang dikeluarkan zakatnya semakin berkah, semakin bertambah. Kemudian dengan mengeluarkan zakat juga menghapus sekian banyak dosa. Kemudian yang tidak kalah penting adalah dengan mengeluarkan zakat, maka kekuatan umat pun semakin solid. Ini juga penting. Ya, dengan kebersamaan tadi, umat pun semakin kuat, semakin solid karena unsur kebersamaan tadi. Dan ini membuktikan bahwa Islam sejak dini berusaha untuk mengentaskan kemiskinan. Karena diwajibkan zakat di tahun kedua. Seperti saat diwajibkan puasa, satu diwajibkan zakat. Dan sejarah setelah membuktikan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Islam mampu mengentaskan kemiskinan. Saya jelaskan di zaman siapa? Salah satu di zaman Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu yang memimpin tidak sampai 3 tahun. Tahun pertama para mustahik masih terima. Tahun ketiga yang tadinya mustahik sudah menolak, tidak mau terima zakat. Ya, aghnana Umar bin Abdul Aziz dengan izin Allah. Mereka udah cukup. Jadi para mustahik pun itu ketika dia cukup sudah tidak lagi menjadi, dia nggak mau terima. Ya, dia udah cukup. Kenapa? Karena zakat tadi yang tadinya dia terima, dia mampu untuk mandiri. Nah, ini pentingnya lembaga-lembaga zakat, ya, lembaga amil zakat untuk berperan seperti yang dimintakan dalam Islam. Jadi mengentaskan, bukan menetes, bukan jumlah fuqara masakin semakin bertambah. Ya, khud berarti memang diambil zakatnya itu. Ya, dan mereka paham betul tentang hitung-hitungan zakat. Dia sudah mampu menjadi konsultan zakat juga. Jadi tidak boleh para agniya main menentukan, oh zakat saya sekian. Ini keliru. Tahu dari mana kamu zakat kamu sekian? Kamu hanya wajib menjelaskan, ini kekayaan saya. Ini harta saya. Ini kalau zakat harta. Kalau zakat fitrah, ya jelaslah. Zakat fitrah itu ya sekitar 2,5, taruhlah 3 kilo beras kalau di masyarakat kita. Nah, kemudian pada dasarnya memang zakat tu'khadhu, diambil dari orang kaya, dibagikan untuk orang miskin di daerah itu. Ya, tapi kalau sudah tidak ada orang miskin di situ, ya dipindahkan. Sehingga banyak zakat harta maupun zakat fitrah. Ada daerah-daerah tertentu, ya mereka, ya seperti negara-negara kaya, Kuwait, mungkin Qatar, tidak ada orang miskin. Nah, dia juga memberikan zakatnya dikirim ke negara-negara lain untuk dikeluarkan di negara lain yang banyak fuqaranya di sana. Dan dibolehkan dipindahkan, tidak di satu tempat aja, dipindahkan ke tempat yang lain dibolehkan. Ya, tapi dengan catatan di daerah itu juga terselesaikan, jangan dipindahkan, situ masih banyak orang miskin.
Nah, ini pentingnya database yang mesti disiapkan oleh para lembaga amil zakat yang ada di negeri ini.